Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfindra dengan NIM C0D024042. Saya dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang melaporkan dan mengisi SPT Badan Tahunan. Latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perhitungan dan pembayaran pajak selama 1 tahun. Seiring perkembangan teknologi, DJP menerapkan sistem Cortex sebagai pengganti metode pelaporan lama seperti DJP Online, e-filing, dan formulir 1771. Cortex menghadirkan pelaporan yang lebih terintegritas, rinci, dan didukung validasi otomatis sehingga meminimalkan kesalahan. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap format, kelengkapan data, dan proses verifikasi SPT tahunan badan, sehingga pemahaman atas pengisian SPT melalui Cortex menjadi hal yang penting bagi perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan badan adalah laporan resmi yang wajib disampaikan oleh wajib pajak badan kepada DJP untuk melaporkan aktivitas keuangan, perhitungan pajak terutang, dan pelunasan pajak selama 1 tahun pajak. SPT ini menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP dan berfungsi sebagai dasar rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Fungsi SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah dokumen resmi yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan pajak terutang, laporan keuangan, serta rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Proses penyusunannya meliputi pengumpulan data, rekonsiliasi fiskal, pengisian formulir 1771 beserta lampirannya, sehingga pelaporan secara elektronik melalui sistem Cortex yang memungkinkan proses lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan, keterlambatan, atau tidak melaporkan SPT dapat menimbulkan sanksi administratif maupun hukum berdasarkan UU KUP, seperti denda, bunga, hingga pidana dalam kasus pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan dalam laporan SPT tahunan badan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi keuangan, serta memastikan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara berjalan dengan baik. Jenis formulir yang digunakan dalam penyampaian SPT. Dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan badan, DJP menyediakan beberapa jenis formulir karakteristik wajib pajak. Yang pertama itu ada induk formulir 1771, yaitu berisi tentang identitas wajib pajak, ringkasan penghasilan fiskal, kredit pajak, serta status SPT. Yang kedua ada lampiran 1771, yaitu berisi tentang rekonsiliasi fiskal antara laba rugi komersial dan fiskal. Yang ketiga ada lampiran 1771 yang kedua, yaitu memuat daftar penyusutan dan amortisasi. Yang keempat itu lampiran 1771 yang ketiga, berisi kredit pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang kelima, lampiran 1771 yang keempat, yaitu berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Lalu lampiran 1771 yang kelima tentang memuat transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketujuh, lampiran laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Prosedur penyusunan serta pengisian SPT tahunan badan dengan menggunakan sistem Cortex. Penyusunan pengisian SPT tahunan badan melalui sistem Cortex merupakan proses pelaporan pajak yang dilakukan secara digital dan terintegrasi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta minimalkan kesalahan. Cortex sebagai sistem inti perpajakan terbaru TJP memungkinkan seluruh data wajib pajak terhubung otomatis, sehingga proses verifikasi, pelaporan, dan pengiriman SPT menjadi lebih cepat, sistematis, dan akuntabel. Prosedur Prosedurnya yaitu yang pertama yaitu persiapan data keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan lengkap sebagai dasar perhitungan PKP dan pajak terutang. Yang kedua, rekonsiliasi fiskal, melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan komersial dengan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, menyiapkan bukti pajak, mengumpulkan seluruh bukti pembayaran dan pemotongan pajak sebagai kredit pajak. Yang keempat, ada akses DJP online dan Cortex. Login, lalu memilih menu pelaporan SPT tahunan melalui sistem Cortex. Yang kelima, yaitu pengisian SPT 1771, yaitu mengisi identitas, penghasilan, biaya koreksi fiskal, PKP, PPh terutang, dan kredit pajak. Unggah dokumen, yaitu mengunggah laporan keuangan dan bukti pendukung dalam format PDF. Yang selanjutnya itu review dan validasi otomatis. Sistem mengecek kesalahan input dan kelengkapan data sebelum pengiriman. Selanjutnya itu ada tanda tangan elektronik, yaitu menandatangani SPT menggunakan e-fin dan mengirimkannya secara digital. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menimar BPE. BPE adalah bukti penerimaan elektronik. Mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti resmi penyampaian SPT.
Proses pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex. Proses pelaporan SPT tahunan badan yang melalui Cortex merupakan tahapan akhir memastikan seluruh data fiskal yang telah disusun dan diverifikasi kepada dapat disampaikan secara resmi kepada DJP. Sistem Cortex menyediakan pengiriman elektronik yang cepat dan terintegrasi sehingga minimalkan kesalahan dan membuat pelaporan lebih efisien. Pelaporan dapat dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama adalah final review, yaitu wajib pajak memeriksa kembali seluruh data yang telah diisi, termasuk laporan keuangan, koreksi fiskal, kredit pajak, serta hasil perhitungan pajak, untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum dikirim. Yang kedua ada validasi otomatis Cortex, yaitu sistem memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Jika ada kolom kosong, angka tidak wajar, atau format salah, Cortex akan memberikan notifikasi sehingga wajib pajak harus memperbaikinya terlebih dahulu. Yang ketiga ada pengunggahan dokumen pendukung. Jika diwajibkan, dokumen seperti laporan keuangan audit, rincian transaksi, atau lampiran khusus harus diunggah dalam format PDF sesuai ketentuan agar verifikasi DJP dapat berjalan lancar. Yang keempat, yaitu pengiriman SPT atau submit. Setelah data dinyatakan valid, wajib pajak melakukan submit dengan memasukkan kode verifikasi atau OTP yang dikirimkan sistem sebagai bentuk autentikasi resmi. Yang selanjutnya ada konfirmasi pengiriman. Cortex menampilkan pemberitahuan bahwa SPT telah diterima oleh DJP. Jika terjadi gangguan teknis, sistem akan memberikan informasi sehingga pelaporan dapat dicoba kembali. Yang selanjutnya ada penerbitan BPE atau bukti penerimaan elektronik. Sistem penerimaan menerbitkan BPE berisi nomor referensi, waktu pengiriman, dan identitas wajib pajak. BPE wajib disimpan sebagai bukti sah pelaporan dan arsip perusahaan. Konsekuensi dan sanksi bagi wajib pajak atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT. Yang pertama ada sanksi administratif, yaitu denda keterlambatan penyampaian SPT. Nah, wajib pajak badan yang terlambat menyampaikan SPT akan dikenai denda sebesar 1 juta rupiah untuk setiap SPT yang tidak disampaikan tepat waktu. Yang ke yang B yaitu bunga terlambatan pembayaran pajak. Apabila terdapat pajak kurang bayar dan belum dilunasi sampai jatuh tempo, maka WP dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari nilai pajak yang belum dibayar. Yang C, sanksi atas kesalahan dan tidak ketepatan pelaporan. Jika SPT mengandung kekeliruan dan data tidak lengkap atau menyebabkan perbedaan perhitungan pajak, DJP dapat melakukan penyesuaian pajak terutang dan mengenakan denda tambahan berdasarkan selisih yang muncul. Yang kedua ada sanksi hukum. Yang pertama ada pidana perpajakan untuk pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, misalnya tidak menyampaikan SPT atau memalsukan data. Wajib pajak dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan pasal 39 dan 40 UU KUP yang mengatur ancaman berupa pidana penjara minimal 6 tahun serta denda maksimal 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayarkan. Yang B, penagihan dan pemeriksaan lanjutan. DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan tambahan apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT atau melaporkan data yang tidak benar sesuai dengan ketentuan pasal penagihan dan pemeriksaan dalam UU KUP. Yang ketiga, dampak lain bagi wajib pajak, yaitu wajib pajak dapat mengalami kehambatan administrasi seperti itu tertundanya restitusi lebih bayar, penilaian kepatuhan yang buruk, serta dampak reputasi yang dapat mengaruhi akses kredit, kerjasama bisnis, dan pemanfaatan fasilitas pajak lainnya. Kesimpulan, SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah dokumen resmi yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan pajak terutang, laporan keuangan, serta rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Proses penyusunannya meliputi pengumpulan data, rekonsiliasi fiskal, pengisian formulir 171 beserta lampirannya, hingga pelaporan secara elektronik melalui sistem Cortex yang memungkinkan proses lebih cepat, efisiensi, dan minim kesalahan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan badan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi keuangan, serta memastikan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara berjalan dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.